Babut taukid. Bab tentang taukid. At-taukidu Adapun taukid tabi'ul lil muakkadi itu mengikut kepada yang ditaukidi. fi raf'ihi Pada rofaknya taukid, wa nasbihi nasabnya taukid, wa khabdihi jarnya taukid, wa ta'rifihi dan ma'rifahnya juga. wa yakunu bil Kenapa tidak ada watan kirihi? Karena taukid itu tidak ada yang lafadznya bentuknya isim nakirah. Ya. Ya. wa yakunu bi alfazim ma'lumatin Adalah taukid dengan beberapa lafadz yang diketahui. wa hiya Wahia mana itu lafadz yang diketahui? an-nafsu Pertama ada nafsun, wal ainu kemudian ada ain, wa kullu kemudian ada kullu, wa ajma'u kemudian ada lafadz ajma. Terus? wa tawabi'u ajma'u Dan yang mengikut kepada lafadz ajma. wa hiya Wahia mana itu yang mengikut kepada ajma? akta'u Akta'u, wa abta'u abta'u, wa basa'u. dengan absa. Taqulu Engkau katakan, qama zaidun nafsuhu qama zaidun nafsu. wa ra'aitul qauma kullahum Ra'aitul qauma kullahum. wa marartu bil qaumi ajma'ina. Marartu bil qaumi ajma'ina. Ya. Ini bab tentang taukid. Taukid itu artinya penguat. Kalau dibagi, terbagi menjadi dua.
Pertama ada yang lafziyun, yang kedua ada maknawi. Lafzi itu adalah pengulangan lafaz yang pertama. Jadi ada lafaz yang disebutkan di awal, kemudian diulangi, itu masuk kategori taukid lafzi. Terserah yang berupa pengulangan itu baik berupa isim, atau berupa fiil, ataupun berupa huruf. Contoh mengatakan ja'a Zaidun Zaidun. Berarti yang diulang di sini adalah isim. Atau ja'a Zaidun, yang berarti yang diulang di sini adalah fiil, atau hal-hal ja'a Zaidun, berarti yang diulang di sini adalah huruf. Jadi kalau yang diulang itu berupa isim, berarti di i'rab pada umumnya berarti. Berarti Zaid yang kedua ini taukid ila Zaid. Tapi kalau fiil yang diulang cukup tahu kalau itu adalah berupa taukid, tapi tidak di i'rab sebagai taukid, di i'rab sebagai fiil berarti. Berarti ja'a pertama fiil madi, ja'a kedua fiil madi. Zaid jadi fa'il. Tidak ada istilah di i'rab taukid karena yang berupa fiil. Cukup tahu kalau itu adalah mengandung unsur makna taukid karena ada pengulangan lafaz berupa fiil. Paham? Nah, atau yang diulang itu berupa huruf, sama karena huruf itu tidak punya tarkib, la mahalla minal i'rab. Sehingga cukup diketahui kalau itu adalah taukid. Berarti hanya disebut hal harful istifham. Hal harful istifham. Ja'a fil madi Zaid jadi fa'il. Mana taukidnya? Tidak ada. Artinya di sini taukid dalam bentuk secara lafaz karena ada pengulangan berupa huruf. Paham? Paham ya? Kalau yang di atas di i'rab karena berupa isim. Karena isim punya tarkib. Bisa? Bisa yang lafzi? Amri? Gufron? Ya. Terus masuk ke maknawi. Taukid maknawi itu yakunu bi alfadzin maklumat. Adalah taukid maknawi dengan beberapa lafaz yang diketahui. Ada 4, yaitu ada nafsun, ada ain, ada kullu, ada ajma. Tapi ingat, ketika dapat lafaz 4 ini, jangan diponis langsung taukid ya. Yang namanya taukid itu adalah pengulangan lafaz. Ya, seolah-olah ada unsur kalimat yang diulang. Jadi kalau tidak ada pengulangan lafaz, maka bukan jadi taukid. Saya angkat contoh. Jadi perbandingan. Kalau mengatakan ja'a Zaid nafsuhu, itu kan ada unsur makna yang diulang. Berarti telah datang Zaid dirinya. Berarti ada lafaz yang diulang. Tapi menggunakan 4 lafaz ini pengulangannya. Beda kalau yang di atas, pengulangannya lafaz yang diulang itu yang diulang. Lafaznya yang ditulis 2 kali, yang mana yang mau diulang? Ja'a Zaidun, Zaidun yang ditulis kembali. Itu masuk berarti kategori taukid lafzi. Nah, yang di bawah pengulangan lafaz juga, cuma menggunakan 4 kalimat ini. Ya, nafsu, ainu, kullu, ajma. Telah datang Zaid, nafsuhu, dirinya Zaid. Berarti ada pengulangan lafaz terhadap lafaz Zaid, cuma menggunakan 4 lafaz ini. Itu taukid maknawi. Tapi ingat, saya bilang tadi, ketika dapat 4 lafaz ini, jangan langsung diponis sebagai taukid. Nanti ada unsur kalimat yang diulang. Jadi kalau ada kamu analisa maknanya ada pengulangan lafaz menggunakan 4 lafaz ini, oh itu berarti masuk taukid maknawi namanya. Paham? Nah, contoh yang tidak berupa taukid, nah ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini 2 lafaz taukid. Tapi ada unsur pengulangan kalimat enggak? Ini tidak ada unsur pengulangan kalimat. Maka saya bilang, ketika dapat 4 lafaz ini, jangan diponis langsung sebagai taukid. Nanti bisa dihukumi sebagai taukid kalau ada kalimat yang seolah-olah diulang, di mana menggunakan 4 lafaz ini. Paham? Berarti kullu tarkibnya jadi setiap yang bernyawa merasakan kematian. Berarti kullu tarkibnya jadi
Ya, mubtada. Setelah lafadz kullu pasti mudhaf ilaih. Itu sudah pasti itu. Setiap lafadz kullu setelah lafadz kullu dengan ba'du itu mudhaf ilaih. Berarti ini jadi mudhaf ilaih. Dha'iqatu berarti jadi khobar. Al-maut jadi mudhaf ilaih. Tidak ada taukid kan? Ini tidak ada taukid. Tapi menggunakan lafadz taukid. Ya. Mana taukidnya ada kullu, ada nafsu di sini. Tapi tidak dijadikan sebagai taukid. Kenapa? Saya bilang tadi, yang namanya taukid itu ada pengulangan lafadz atau ada pengulangan kalimat. Beda yang di atas. Telah datang Zaid, Zaid jadi fa'il, nafsu jadi taukid. Paham? Paham enggak? Kenapa, Bri? Ya. Irob. Sama, karena tawabi itu irobnya kayak gitu semua. Berarti kalau di irob, Zaid taukidun ila Zaid wa taukidul marfu'i marfu'. Ja Zaidun nafsu berarti nafsu taukid ila Zaid wa taukid marfu' marfu'. Tulis irobnya tuh. Ini aja ya di atas ya sama kok ya. Cuma bedanya yang di atas lafaz apa taukid lafzi namanya. Irobnya kayak gini ya. Jadi sama dengan irab tawabi semua. Atau sifat. Nanti yang terakhir nanti ada badal. Nah, nanti kalau yang bagian bawah tawabi ajma, ini nanti bisa datang tiga ini at-tau abasa kalau ada lafaz ajma. Kalau dia datang sendiri tidak bisa. Berarti nanti dia ada kalau setelah ada lafaznya ajma. Berarti ini super taukid berarti. Kalau berarti ada pendobolan. Berarti ja'al qaumu ajma'una tambah lagi aktauna, tambah lagi abtauna, tambah lagi absauna boleh. Yang penting ini tiga lafaz nanti datang setelah lafaz ajma. Jelas? Apa? Taukid manawi. Iya, kalau ada unsur pengulangan kalimat tapi menggunakan 4 lafaz ini berarti namanya taukid manawi. Tapi kalau tidak ada, ini saya ambil 2 contoh biar jadi perbandingan. Yang satu sama-sama menggunakan lafaz taukid maknawi. Lafaz taukid tapi yang kedua ini contoh kedua tidak ada unsur pengulangan kalimat. Maka tidak boleh divonis sebagai taukid. Bisa ya? Jelas?
Jelas ya? Kenapa itu? Yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang nyala mic tadi saya dengar. Tidak ada ya? Sudah, taukid ya? Jelas ya? Saya kira tidak usah saya kasih contoh yang lain. Cukup dua ini. Ya, saya angkat masing-masing contoh. Kullu nafsin, berarti kalau kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Berarti kumnya kullu di situ jadi apa? Mubtada. Pokoknya setiap dapat lafaz kullu tidak boleh diponis sebagai taukid. Nanti ada pengulangan, ada unsur pengulangan kalimat menggunakan 4 lafaz baru dihukumi sebagai taukid. Pengulangan kalimat digantikan sama ini lafaz nafsu, ain sama kullu. Iya, kenapa itu? Itu pengulangan kalimatnya, gantinya. Iya, pengulangannya kayak gitu. Jadi seolah-olah ada penguat. Namanya pengulang ada unsur penguat. Kesannya kan menguatkan kalimat. Kenapa kok ada pengulangan kalimat? Kan kesannya ingin memperkuat kalimat. Itulah disebut dengan taukid. Tapi menggunakan 4 lafaz itu. Ja'al qaumu, telah datang kaum. Kulluhum, semuanya. Itu kan ada unsur pengulangan. Menggunakan lafaz kullu. Kesannya adalah memperkuat lafaz kaum. Yang datang berarti semuanya. Iya, itu namanya taukid maknawi. Paham ya? Jelas? Apa nih? Apa? Tawabi ajma. Oh. Tawabi ajma itu nanti boleh ada kalau setelah lafaz ajma. Seumpama mengatakan Ja'a al-qaum ajma'un. Nah, berarti ajma'un sebagai taukid. Nah, tulis lagi aktauna, mau diperkuat lagi. Aktauna. Berarti taukid lagi berarti ini. Mau ditulis lagi abtauna. Berarti taukid lagi nih. Nah, cuma yang ini aktauna abtauna nanti boleh dituliskan, artinya boleh didatangkan kalau ada ajma dulu. Dia tidak boleh ada sendirinya. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Nanti boleh ada kalau setelah lafaz ajma, makanya disediakan dengan tawabi ajma, ngikut kepada ajma. Ajma ikut kepada lafaz sebelumnya, ajma taukid kepada lafaz sebelumnya, tapi aktauna ikut kepada sini. Namanya disediakan tawabi, ngikut kepada lafaz ajma. Berarti taukid yang ditaukidi lagi. Sudah ada taukid tapi mau diperkuat lagi. Itu yang ke tawabi ajma. Bisa? Paham ya? Harus di kalimat yang sama itu mengikuti. Mana itu? Ta'una. Kenapa? Itu yang berulang atau tak bisa masuk ta'una. Apanya? Kalau itu yang berulang nanti ta'una. Oh, enggak boleh. Harus ada ajma dulu. Ya, ajma baru ta'una bisa. Atau harus itu. Ta'una sama ta'una. Lah ngapain tulis lagi abtauna 2 kali? Ini kalau mau satu boleh. Kalau mau diperkuat lagi tambah lagi abtauna boleh. Ya enggak usah. Kenapa mau tulis itu lagi? Itu pemborosan kalimat namanya.